I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Yo guys, kalian tahu gak sih apa itu konsep esensial geografi? Konsep esensial geografi. Konsep merupakan pengertian yang merujuk pada sesuatu. Konsep esensial suatu bidang ilmu merupakan pengertian-pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Oleh karena itu, konsep esensial merupakan elemen yang penting dalam memahami fenomena yang terjadi. Dalam geografi, dikenali sejumlah konsep esensial sebagai berikut. Dalam konsep esensial geografi itu ada 10, yaitu lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, intermediasi, diferensiasi area, dan terakhir ada keterkaitan ruang. Yang pertama, lokasi. Lokasi adalah letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur garis astronomis. Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah letaknya karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contohnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, kota Magelang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Konsep esensial yang kedua adalah jarak. Jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Jarak mutlak merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Contohnya, jarak kota Palembang ke Bandar Lampung sejauh 400 km. Jarak relatif. Jarak relatif adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contohnya, jarak tempuh Jakarta ke Surabaya selama 12 jam melalui perjalanan darat. Morfologi. Morfologi adalah konsep yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi secara keseluruhan, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contoh, Dieng merupakan daerah dataran tinggi di Jawa Tengah. Keterjangkauan. Keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Contoh, harga tanah di daerah yang dekat jalan raya lebih tinggi dibandingkan harga tanah di daerah yang jauh dari jalan raya. Pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi baik gejala alam maupun sosial. Contoh, pemukiman penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. 6. Aglomerasi. Aglomerasi adalah adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Contoh, Tangerang merupakan daerah kawasan industri yang dikenal dengan sebutan kota 1000 pabrik. 7. Nilai kegunaan.
Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah, yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contoh, dataran aluvial dimanfaatkan untuk daerah pertanian, karena tanahnya subur. 8. Interaksi atau interferensi. Interaksi atau interferensi adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya, pasar di kota membutuhkan pasokan bahan mentah seperti sayuran dan buah-buahan dari desa. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Contohnya, masyarakat di daerah pegunungan cenderung menggunakan pakaian yang tebal, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai lebih sering menggunakan pakaian yang tipis. 10. Keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh, Jakarta sering diguyur banjir akibat hujan di daerah Bogor.